Yang pertama itu suatu perusahaan memproduksi barang dengan menggunakan 3 mesin. Mesinnya itu mesin M1, M2, dan M3. Nah, setiap mesin tersebut hanya dioperasikan maksimal 7 jam per hari dengan 5 hari dalam seminggu. Nah, barang yang diproduksi itu ada barang A sama barang B. Terus dengan penggunaan mesin dan durasi penggunaan mesin yang berbeda-beda. Nah, barang A-nya itu diproduksi dengan 3 menit menggunakan mesin 1, 5 menit menggunakan mesin 2, dan 2 menit menggunakan mesin 3. Sedangkan barang B-nya itu menggunakan 1 menit mesin M1, 8 menit mesin M2, dan 3 menit mesin M3. Terus apabila barang A didistribusikan dengan harga 20.000 dan barang B itu 15.000. Nah, yang ditanya itu keuntungan maksimumnya dengan berapa banyak barang A dan barang B yang diproduksi dalam 1 minggu. Langkah pertamanya itu kita buat dulu model matematikanya. Nah, ini nih, pertamanya itu barang A, kan ada barang A sama barang B. Terus kita uraikan nih M1-nya tadi, barang A diproduksi dengan 3 menit mesin M1, berarti di M1-nya barang A itu 3 menit, di M2-nya 5 menit, terus di M3-nya itu 2 menit. Terus barang B juga sama, barang B diproduksi dalam M1. Apa sih penggunaan mesin M1, M2, M3-nya berapa? Terus ini batasnya. Nah, batasnya itu kan ini kita dalam yang ditanya itu dalam 1 minggu. Yang ditanya itu dalam 1 minggu. Terus ini operasi batas maksimumnya tuh 7 jam per hari dalam dengan 5 hari dalam seminggu. Berarti 7 jam dikali 5 hari berarti kan 35 jam. Nah, terus ini satuan si menitnya itu satuan si masing-masing mesinnya itu menit. Berarti kita buat tadi 35 jam itu berapa menit? Kan 35 jam itu berarti 35 dikali 60. Jadi batasnya itu 2100 menit. Nah, model matematikanya kita misalkan barang A itu kita misalkan X itu banyaknya barang A dan Y itu banyaknya barang B. Kan ini tuh batas ya. Kalau batas berarti tidak boleh melebihi. Makanya simbol yang kita gunakan itu kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari 2100 boleh kan, tapi kalau sama dengan 2100 juga masih boleh, masih ada di batasnya. Tapi kalau lebih dari 2100 itu berarti dia melampaui batasnya. Makanya tanda yang kita gunakan di sini itu kurang dari sama dengan. Terus udah gitu barang A-nya itu dijual dengan harga 20.000 dan barang B dijual dengan 15.000. Berarti keuntungannya itu 20.000 dikali banyaknya barang A ditambah dengan 15.000 dikali banyaknya barang B. Nya ini Z sama dengan 20.000 X ditambah 15.000 Y. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu?
Nui mau. Apa? Mau nanya. Ini tadi Z dari mana? Ada putus-putus dilihat. Maaf. Ini Ya. Itu dari mana? Z itu tuh kayak keuntungan atau fungsi tujuan yang bakal kita carinya gitu. Yang kita cari itu apa? Nah, di sini kan yang ditanya itu keuntungan maksimum dari yang dijualnya itu barang A dengan harga 20.000 dan barang B-nya itu dengan harga 15.000. Nah, berarti kan 20 keuntungan yang akan kita dapatkan itu 20.000 dikali barang A ditambah 15.000 dikali barang B. Nah, terus tadi jumlah barang A itu dimisalkan dengan X, nih barang A itu dimisalkan dengan X, terus jumlah barang B-nya itu sama dengan Y. Makanya ini 20.000 X ditambah 15.000 Y. Noi, mau nanya, Ya, itu yang tadi batasnya gimana? Aku tadi kurang jelas. Suaranya yang tadi putus-putus, jadinya nggak jelas. Pas batas itu ngitungnya gimana? bentar, ini kedengaran nggak kayak suara ada yang ngebangun? Soalnya di depan rumah aku lagi dibangun, ih berisik. Iya, kedengaran itu kayak apa? Mesin gitu. Maaf ya. Gak apa-apa dah, masih kedengaran suara Noinya. Jadi gini, kan ini tuh yang di pertanyaannya nih dalam 1 minggu. Nah, terus ini setiap mesin tersebut hanya setiap mesin tersebut hanya dapat dioperasikan maksimal 7 jam per hari dengan 5 hari dalam 1 minggu. Nah, terus udah gitu kan 7 jam per hari, tapi dalam 1 minggu itu ada 5 hari. Berarti 7 dikali 5 kan. Nah, 35 jam tuh dalam 1 minggu itu si mesin tersebut dapat dioperasikan 35 jam. Tapi kita lihat di sini satuan penggunaan si M1 M2-nya. Ini kan menit ya, 3 menit, 5 menit, 2 menit. Nah, berarti kita ubah ke dalam bentuk menit. Jadi 35 jam dikali 60 kan. Nah, kita coret 7 jam. Tujuh jam per hari. Terus dikali 5. Itu sama dengan 35 jam kan. Nah, 35 jam itu sama dengan 2100 menit. Makanya batasnya itu 2100. Ada yang mau ditanya lagi sampai sini? Atau lanjutin ke step selanjutnya? Lanjut. Oke. Nah, step selanjutnya itu kita akan membuat grafiknya.
Tapi untuk membuat grafik itu kita memerlukan 2 titik pada persamaan tersebut, pada persamaan-persamaannya. Nah, dari model matematika yang ini kita buat grafik bukan dari sini sampai sini. Kita buat grafiknya nih dari persamaan 3x ditambah y sama dengan 2100. Ini kalau dalam membuat grafik gitu ya, untuk mencari 2 titik pada persamaannya kita buat sama dengan dulu, makanya itu dibuat sama dengan. Nah, cara mencari 2 titik pada persamaan yang paling mudah itu dengan mencari titik potong di sumbu koordinatnya, yaitu dibuat X sama dengan 0 dengan Y sama dengan 0 nih. Kita buat kalau X tambah 3Y sama dengan 2100. Berarti kalau X-nya sama dengan 0, kita tutup yang X-nya 0. Berarti Y-nya itu sama dengan 2100 kan. Terus yang Y-nya kalau Y sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 700. Berarti ini kita buat X, Y-nya itu adalah 0,2100 dengan yang ini 700,0. 700,0. Nah, ini aja. Nah, ya maaf ya, yang di depan rumah aku lagi ngebangun, gengs. Punten. Nah, untuk yang ini pun, untuk persamaan yang ini pun sama, kita kalau X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya berapa? 2100 dibagi 8. 262,5. Kalau Y-nya sama dengan 0, 2100 dibagi 5, 420. Ini X, Y-nya itu 0,262,5. Oh. 62,5. Ini berarti jadi 420,0. Juga sama kalau X-nya 0, berarti Y-nya 700. Y-nya 0 berarti 1050. X, Y berarti ini 0, 700 dengan 1050. Nah, dari titik-titik yang kita dapatkan ini baru kita buat grafiknya. Nah, ini apa sih? Kan tadi yang kalian biasanya pakai kalau gambar grafik pakainya daerah hasil penyelesaiannya itu yang daerah bersih apa daerah yang diarsir? Yang diarsir.
yang diarsir. Berarti kan nih untuk yang 3x ini kan yang ini ya. 3x ditambah y kurang dari sama dengan 2100. Berarti kalau ini kan tandanya kurang dari sama dengan, berarti daerahnya itu, daerah penyelesaiannya itu yang ini. Nah, terus udah gitu yang ini. Tadi teh mana sih? Nah, ini 5x ditambah 8y itu kurang dari sama dengan 2100 juga. Kan dia kurang dari juga, berarti yang diarsir yang ini. Nah, terus yang ketiga ini 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 2100. Berarti yang diarsir yang ini. Nah, kan ini tuh apa sih? Dia tuh memproduksi kan. Kalau memproduksi, gak mungkin memproduksi negatif. Udah pasti dia tuh berarti X-nya itu lebih dari 0 dan Y-nya itu lebih dari 0. Kita lihat yang terarsir semuanya itu yang mana aja, daerahnya segimana. Nah, ternyata yang terarsir itu ini daerahnya. Nih, daerah penyelesaiannya tuh ini. Ini. Ini adalah daerah hasil penyelesaian. Apa? Hasil atau himpunan sih? Oh, himpunan. Daerah himpunan penyelesaian. Nah, untuk mencari nilai maksimum dan minimumnya itu biasanya pakai uji titik. Nah, uji titiknya yang mana aja? Kita lihat pakai mana ya ini. Uji titiknya itu yang pojok-pojoknya ini. Terus yang ini. Kan kalau ini mah 0,0 ya. Nggak mungkin kita tuh mendapatkan hasil maksimum dari 0,0. Makanya kita uji titiknya yang ini tadi itu apa ya? A, B, C. Ini C. Ini D. Kita pakai uji titik C. Titik C itu tadi 0, adalah X, Y. Tadi kita mau uji titik C 0,262,5. Ini kita masukkan ke nilai Z. Z-nya tadi berapa? 20.000 ya. X ditambah 15.000 Y. Nah, kita masukkan, ini kan X, itu X, Y ya. X-nya 0. 0
ditambah 15.000 dikali ininya tuh 2,5 sama dengan berapa? 3.937.500. Terus kita uji coba titik yang kedua. Di sini titik D itu tadi 420,0 berarti 20.000 dikali 420 ditambah 0 berapa? 8.400.000 ya. Rp8.400.000. Nah, dari sini kita lihat yang maksimumnya ada di mana. Kan ini 3 juta ya. 3.900.000. Yang ini 8.400.000. Berarti ini adalah nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya itu adalah 8.400.000 dengan titiknya 420,0. Jadi keuntungan maksimum yang akan didapatkannya itu 8.400.000 dengan penjualan 420 barang A. Nah, buat yang nomor 2, soalnya itu kan maksimum kan Z sama dengan min X1 ditambah 2X2 dikurangi X3 dengan daerah penyelesaiannya tersebut. Nah, ini pertama kita identifikasi dulu tanda-tanda yang ada di kendala strukturalnya. Ini adalah kendala struktural, sedangkan ini adalah fungsi tujuan. Nah, tadi kita identifikasi dulu. Nah, ini kendala strukturalnya itu kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Kan ini kurang dari sama dengan semua, berarti metode yang kita gunakan apa? Karena dia kurang dari sama dengan semua, maka metode simplex yang kita gunakan itu metode simplex biasa. Karena dia cuma memuat kurang dari sama dengan. Kalau dia memuat lebih dari sama dengan atau sama dengan, itu kita bisa menggunakan yang 2 fase atau yang bilangan besar M. Nah, langkah pertamanya itu mengubah masalah. Yang pertama itu kendala strukturalnya menjadi persamaan dengan masuknya variabel slack. Nah, ini dari kendala strukturalnya kita tambahkan, kita ubah menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack ini. Nih. Ini adalah variabel slack-nya. Nah, terus gini ya, kalau tandanya itu kurang dari sama dengan, variabel slack-nya itu positif.
Kalau lebih dari sama dengan, variabelnya negatif, variabel select-nya negatif. Dan kalau tandanya sama dengan, dia nggak punya variabel select gitu. Terus yang keduanya itu fungsi tujuan ditambahkan dengan variabel select dengan koefisien 0. Nah, jadi fungsi tujuannya yang ini ya, yang ini. Terus kita tambahkan variabel select-nya x4, x5, x6 dengan koefisiennya 0. Terus kita ubah menjadi bentuk sama dengan 0 semuanya. Jadi pindah ruas ke kiri semua. Selanjutnya baru kita ini membuat tabel simplex-nya. Nah, basis yang di sini itu biasanya tuh diisinya dengan ini, diisinya tuh dengan 3 variabel terkanan biasanya tuh. Jadi ini x4, x5, di sini x6. Ini diisi dengan ini koefisien yang ini. Berarti 1, x1-nya 1, x2-nya negatif 2, x3-nya 1, x4-nya 0, x5 0, x6 0. Ya, ini 0, 0, 0. Nah, ini kita isi dengan yang ini, koefisien dari sini. Ini RHS-nya 0. Sekarang kita isi dari ini. Nah, ini kan di soalnya tadi maksimumkan. Kalau maksimumkan itu, ZJ min CJ-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini mana yang ZJ min CJ-nya itu ini udah lebih udah optimum atau belum. Dengan ZJ min CJ lebih dari atau sama dengan 0. Kan tadi ini masih negatif kan, berarti kita pilih kolom X2 ini. Kita akan menentukan unsur PE dari ini. Berarti kita cari PE-nya. Nah, PE itu kan RHS dibagi ini, dibagi si X2-nya. Berarti ini 12 dibagi 1, 12. 6 dibagi 1, 6. 9 dibagi 1, 9. Nah, kita cari PE terkecil tapi bukan negatif. PE terkecil tapi bukan negatif, berarti kan ini ya, 6. PE terkecil tapi bukan negatif, berarti ini 1 ini akan menjadi unsur pusatnya. Kita berarti di sini kita tambahkan
Sini ditambahkan lagi kolom OBE-nya. Berarti kan ini unsur pusat. Nah, kebetulan di sini tuh unsur pusatnya udah 1, berarti kita tinggal menolkan yang lainnya. Berarti ini B0 tuh supaya jadi 0, kan ini negatif 2. Supaya jadi 0 berarti negatif B2 dikurangi, 2B2 dikurangi B0. Terus yang ini negatif B2 ditambah B1. Yang ini juga negatif B2 ditambah B3. Jadi di sini PS ada simplex 2. Nah, kita operasikan yang ini. Ini kita lihat lagi ZJ min CJ-nya. ZJ min CJ-nya nih X3 masih negatif nih. Berarti perlu dilakukan OBE lagi dengan PE-nya berapa. Kita hitung lagi PE-nya berapa. Ini 6 dibagi 2, 3. Ini 6 dibagi negatif 1, negatif 6. 3 dibagi 6, 1/2. Nah, kita cari PE terkecil tapi bukan negatif. Berarti kan ini ya. PE terkecil tapi bukan negatif. Nah, berarti unsur pusat PE-nya itu ada di 6. Terus kita buat dulu, maka dilakukan OBE kan. Nah, ini 6 berarti supaya jadi 1/6 B3. Nah, aku mah biasanya tuh kalau unsur pusat PE-nya dia belum 1, nama aku tuh dipisah tabelnya, jadi nggak langsung di sini ditulis OBE-nya berapa, di sini OBE-nya berapa. Jadi unsur pusat PE-nya itu dibuat dulu 1 supaya ke sini tuh ngenolinnya mudah. Tuh di sini alasannya kita berarti di sini yang menggantikan itu X3 dengan X6. Oh iya, ini belum diganti ya tadi. X2 menggantikan X5. Jadi sini jadi X2. Kita merahin. Karena dia adalah unsur pusat. Jadi ini unsur pusatnya mana? Ini. Kita lakukan OBE lagi. Ini judulnya TS3A. Soalnya
misalnya aku mau memisahkan ini, berarti kan yang berubah ini doang ya. Ini dibagi 6, 1. Ini dibagi 6, 0. Ini dibagi 6, negatif 1/6. Ini 1/6. 3 dibagi 6, 1/2. Nah, sekarang kita mau mengenolkan yang ini. Berarti di sini OBE-nya itu B3 ditambah B3 ditambah B0. Ini 2 B negatif 2B 3 ditambah B1. Ini B3 ditambah B2. Di sini baru ada TSA 3B. Di sini kita akan mengganti yang ini. Nah, kita lihat di sini ZJ-CJ-nya ternyata sudah optimal. Ini harusnya 13/2. Soalnya kan sok 13/2 dikali 2, 26/2 dikurangi 1/2, 25/2. Ya, betul. Beres. Jadi, ZJ-CJ-nya sudah optimal dengan nilai Z-nya itu 25/2, X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 13/2, dan X3-nya sama dengan 1/2. Buat yang nomor 3, kan ini nih, ini tuh ada yang lebih dari, ini lebih dari, sama ada yang kurang dari. Kita ini dulu, kendala apa sih, ditambahkan dulu kendala strukturalnya, ini akan dibuat sama dengan ditambah, berarti ini ada, kan kalau tadi ya kata aku kalau lebih dari berarti variabel select-nya itu negatif X4. Terus ada variabel artifisialnya juga. Tapi biasanya aku mah nambahin si variabel select-nya dulu, baru ditambah variabel artifisialnya. Jadi di sini ditambahin dulu negatif
X5. Ini juga ditambahin lagi. Ini kan kurang dari ya, berarti ditambah X6. Terus ini juga kurang dari, berarti ditambah X7. Nah, baru di sini variabel artifisialnya ditambah X8. Ini ditambah X9. Kan ini tuh ada yang lebih dari atau lebih dari sama dengan. Kita tuh boleh milih pakai caranya, berhubung ini di soalnya nggak diminta caranya apa, kita boleh milih caranya bebas mau pakai yang 2 fase atau yang bilangan besar M. Nah, kalian mau pakai apa? Pakai cara 2 fase aja. Cara 2 fase. Nah, kalau apa? Kalau di soal nanti dijelasin harus pakai 2 fase atau M itu. Apa kita yang nentuin sendiri? Ini mah di soalnya teh nggak disebutkan harus 2 fase atau bilangan besar M. Jadi bebas milih, kecuali kalau di soalnya disebutkan kerjakan dengan metode 2 fase atau kerjakan dengan metode bilangan besar M. Nah, baru itu mah harus sesuai dengan arahan soalnya. Di antara yang bilangan M sama 2 fase sama-sama susah atau ada yang lebih gampang ya di antara dua itu yang lebih gampang mana gitu yang lebih cepat lah. Kalau menurut aku mah di antara 2 fase sama bilangan besar M tuh lebih enak pakai yang 2 fase, karena kalau yang 2 fase itu apa ya, variabel artifisialnya kan dipisah, jadi lebih enak, cuman tabelnya lebih banyak kalau yang 2 fase. Kalau yang bilangan besar M itu tabelnya biasanya lebih sedikit, tapi ngitungnya ribet soalnya ada MM-nya. Jadi terserah kalian sih enakan yang mana, cuman kalau aku mah mendingan yang 2 fase gitu. Jadi ini pakai yang 2 fase aja weh ya. Nah, di sini berarti ditulis dulu fase 1. Nah, fase 1 tuh, kalau fase 1 itu fungsi tujuannya itu cuman bilangan artifisialnya aja. Berarti tapi si bilangan artifisial itu koefisiennya 1, bukan 0. Jadi ini X8 ditambah X9 sama dengan X8 sama dengan. Nah, terus nih. Berarti Z min X8 min X9 sama dengan 0. Nah, berarti di sini teh kita ininya nih, di sininya tuh aku tuh pakainya berarti sama kayak tadi 3 variabel paling kanan, berarti aku mah nulisnya teh X8, ininya X9, ininya X7. 1, 0,
Oh, 1, 2, 3. Oh, ini ada 4 ya. Nah, di sini kita lihat ada ketidakkonsistenan antara basis dan ZJ min CJ. Di sini X8-nya itu 0, tapi di sini X8-nya negatif 1. Di sini ini. Terus di sini X9-nya 0, di sini X9-nya negatif 1. Nah, di sini kita tulis karena ketidakkonsistenan antara pada basis dan ZJ min CJ, maka dilakukan OBE. Di sini OBE-nya berapa? Nah, kita mau membuat ini jadi 0 dan ini jadi 0, berarti boleh dong ini B0 ditambah B1 ditambah B2. Nah, udah gitu baru kita ini OBE kan di sini PS2. B0 ditambah B1 ditambah B2 berarti 0 ditambah 1 ditambah negatif 1, 0. Nah, kan dia soalnya adalah di perintahnya tuh minimumkan, berarti ZJ min CJ-nya harus kurang dari 0. Oh, ini 0. Kita pilih ZJ min CJ terbesar karena kita perintahnya kan minimumkan. Berarti yang ini X3. Ini ZJ min CJ terbesar kan. Terus kita cari unsur PE-nya lagi. Di sini. Kan ini PE. Berarti ini 6 dibagi 1, 6. 4 dibagi 2, 2. 10 dibagi 0 tidak terdefinisi. 2 dibagi 2, 2/3. Nah, yang terkecilnya yang mana? Yang terkecilnya yang ini. Ya kan? Ini 2/3. Berarti karena ZJ min CJ belum optimal, ini berarti X3 akan menggantikan X7. X3 menggantikan X7. Oh, ini tuh kalau nggak salah nggak ada isinya. Kalau tidak salah. OBE-nya berapa berarti ini? OBE-nya itu 1/3 B4. Ini kita bagi 3 jadi 1. Ini dibagi 3 jadi 1/3. Ini dibagi 3 jadi 2/3. Terus ini kita akan membuat
yang lainnya menjadi 0, yang ini jadi 0, berarti ini berapa? 3 min 3 B4 ditambah B0. Ini min 3 B4 ditambah B0. Ini kan berarti tadi di mana sini 0 ya? 0, 0, 0, 0. Min 3 kali 0 ditambah 0, 0. Min 3 dikali 0 ditambah 2, 2. Nah, ini masih ada nih yang belum optimumnya. Nih, ini masih positif. Berarti ini PE-nya berapa? 16/3. 8/3. 10/3. Ini enggak. Yang terkecil berarti 8/3. Ini unsur pusatnya. Otomatis. Berarti ini kan udah 1 nih, berarti kita tinggal mengenolkan yang lain. Min 2 B2 ditambah B0. Terus ini min B2 ditambah B1. Ini min 3 B2 ditambah min B3. Min 3 B2 ditambah B3. Berarti ini X2 akan menggantikan X9. Ini jadi 0, 0, 0, 0. Jadi berapa? Min 2 B2. Min 2 B2 berarti ini 2. Kenapa ya? Aneh, malah jadi positif. Iya, ini salah. Maksudnya ini nggak akan nemu jawabannya soalnya. Kenapa? Asa diputar-putar tadi teh si X yang di sininya sebenarnya kalau yang di sini X5-nya udah negatif. Seharusnya ke bawahnya tuh bakal negatif lagi. Tapi ini ke bawahnya malah jadi positif lagi. Kalau dilanjutin kata aku mah pasti akan salah. Kita lanjutkan yang tadi karena ada sedikit yang terlewat ya. Ini ini nama tabelnya juga ada yang salah tadi tuh, harusnya ini langsung TS2A, ini TS2B, sedangkan kan yang tadi TS2 ini TS3A gitu kan. Nah, ini ada sedikit kesalahan. Terus kita lanjutkan yang tadi ini dengan unsur pusatnya itu ini 5 di X1 X6
kolom X1 baris X6. Nah, kita lanjutkan untuk membuktikan kalau setelah ini tuh sudah selesai tabel simplexnya. Kita kalikan 1/5 semuanya baris 4 ini hasilnya. Terus kita buat 0 ini unsur yang lainnya, kita buat 0 dengan OB ini min 2B4 ditambah B0, ini 2B4 ditambah 0, ini B4 ini 2B4 ditambah B1, yang ini B4 ditambah B2, ini OBE nya. Lalu setelah kita hitung, nah di sini ternyata di tabel simplex selanjutnya di sini sudah menunjukkan ZJ-CJ nya itu sudah optimal, yaitu ZJ-CJ nya kurang dari atau sama dengan 0. Nah, maka fase 1 selesai. Tetapi karena masih ada variabel artifisial pada basis, nih masih ada X8 pada basis, maka tidak dapat dilanjutkan ke fase 2, sehingga MPL ini tuh tidak memiliki penyelesaian gitu. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.